Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi coding, melanjutkan mini project kita nonton film ya, Angga Flick. Oke, jadi kita kemarin telah berhasil membuat logika proses login ya. Sekarang kita tinggal melanjutkan. Kemarin kan kita setelah proses login selesai, itu redirect ke halaman putih ya, yang nanti mengembalikan misal salah, nanti username salah ya, kalau misal ada yang salah, terus kalau misal berhasil, ya nanti akan menampilkan teks berhasil. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan sebuah ini ya, sebuah informasi, jadi kayak kita nambahin informasinya alert gitu ya. Jadi kalau misal ini lagi salah, nanti pesannya itu ditampilkan di halaman login. Jadi ketika kita salah memasukkan username dan password, nanti akan diredirect ke halaman login. Terus kalau misal berhasil login, nanti akan di redirect ke halaman utama ya. Gitu. Sama kita nanti coba inti ini ya, mengasih informasi ketika kita berhasil register. Kan kita kemarin berhasil register, terus langsung ini ya, langsung kembali, langsung redirect ke halaman login tapi nggak ada informasi berhasil. Jadi kita nanti coba tambahkan itu teman ya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, sebelum itu kita buka ini di browser dulu ya. Nah, jadi kita perlu ini teman. Kita buka Bootstrap, teman-teman langsung aja cari alert ya. Jadi kita nanti mau memakai ini ya, elemen dari Bootstrap terkait alert. Jadi nanti kalau kita menampilkan pesan berhasil, kayak contohnya berhasil register, kita akan menggunakan alert yang warna hijau ini ya. Terus kalau misal gagal atau ada error, nanti kita menggunakan yang merah. Oke, jadi ini kodenya 1, 2, 3, 4. Nomor 4, jadi kita cari yang danger-nya. Danger sama yang sukses. Kita copy aja, teman. Oke, ini. Di Bootstrap itu enaknya ya kita tinggal pakai aja, nggak usah nyeting-nyeting lagi. Udah langsung bisa dipakai, teman ya. Jadi mudah. Oke, kita copy ya. Terus kita kembali ke kode. Oh, bentar guys. Kembali ke kode dulu nih. Nah, kodenya kok nggak nampil guys. Bentar. Bentar, kodenya kok hilang. Oh, ini ya kodenya. Kembali kode, kemudian kita paste aja teman ya. Bentar ya. Kita ke login view ya, ke login view. Terus kita taruh di atas aja guys. Jadi ini mungkin aku taruh di sini ya, di bawahnya logo, di atasnya form. Kita paste aja, kita format dokumen ya biar ini. Jadi kita pasang dulu elemennya gitu ya. Ini terus kita tinggal ini teman, kita cek dulu di browser ya. Kita cek di browser. Ini kita refresh. Nah, ini udah refresh, jadi nanti seperti itu elemennya ya. Jadi kita tinggal nanti kasih logika aja. Ini munculnya nanti ketika kalau ada informasi gitu ya teman ya. Oke, kita kembali ke kode ya. Kita kembali ke kode. Oke, ntar. Ini kodenya nggak mau nih.
Oke, udah nampil ya. Jadi kita ke controller dulu teman ya. Kita ke controller, kita nambahkan namanya session. Session tapi bentuknya yang sementara atau flash session. Jadi session itu tujuannya untuk menyimpan data ya di browser. Cuman ya sementara aja. Nanti kalau misal di refresh itu akan hilang gitu ya. Nah, cara nambah seasonnya itu gimana? Oke, jadi gini teman. Jadi nanti prosesnya ketika kita melakukan proses, misal gagal, nanti kita akan simpan sessions error gitu ya. Kita simpan session error, nanti pesannya kita bisa isi manual gitu ya. Jadi nanti ngeceknya ketika punya error, kita ada session error yang disimpan. Nah, nanti kita bisa menampilkan elemen ini, sukses atau gagal gitu ya. Jadi session itu tujuannya untuk mendeteksi ini lagi gagal atau enggak gitu teman ya. Jadi kayak gini, kita tinggal tambahkan session ini disalah dulu ya. Disalah. Jadi kalau salah itu ini, kita tambahkan session. Session caranya kalau di CI gini ya. Session terus get flash data. Ya. Setting. Get itu ngambil ya. Set flash data isinya ya. Ini kita kasih nama ya. Jadi kita kasih nama. Jadi sessionnya itu agar bisa dipanggil. Jadi nanti manggilnya ngeceknya apakah session ini itu ada isinya. Kita harus dikasih nama ya teman ya. Nah namanya ini kita coba karena ini gagal kita kasih nama error gini aja ya. Nah kemudian koma jadi punya dua parameter ya. Yang pertama itu indeksnya atau nama sessionnya. Terus yang kedua nilainya. Nilainya apa nih? Nah ini karena ini errornya username salah. Jadi kita tuliskan username salah gini aja ya teman ya. Jadi ketika error ini dia isi pesannya username salah. Nah, untuk returnnya karena agar ditampilkan di halaman login ya, kita harus redirect ya. Jadi kita panggil fungsi redirect dan kita arahkan ke login gitu ya. Oke, jadi kita arahkan ke halaman login. Untuk yang ini juga sama, kita copy aja nih. Ini yang password salah ya. Jadi kita tinggal copy aja nih. Simpel harusnya. Cuman ini passwordnya, ini pesannya kita ganti value-nya ya. Password salah gitu ya. Ya tetap sama di redirect login. Nah, untuk yang ini karena ini logika yang berhasil login ya. Kita tinggal ini aja, redirect aja teman ya. Redirect tuh halaman utama. Jadi halaman utama ini kita misalkan slash ya, halaman utama yang home itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti kita akan menampilkan ini. Jadi ketika gagal, dia akan menyimpan session, flash session sementara ya ketika di refresh. Jadi session itu ada dua, ada yang bentuknya flash, ada yang session biasa. Kalau session flash ini ketika halaman di refresh, dia tuh hilang. Jadi pertama kali tampil, terus ketika di refresh lagi, itu hilang. Tapi kalau session yang biasa, yang bukan flash, itu dia nanti kesimpan, cuman nanti bisa bertahan kurang lebih 2 jam ya, tergantung defaultnya bisa gitu sih, 2 jam. Atau kalau misal browse-nya di close itu biasanya hilang gitu ya. Cuman ya bedanya itu lebih lama aja daripada flash gitu ya. Itu bedanya teman. Jadi session itu gunanya untuk menyimpan data. Nah enaknya kalau session yang di PHP ini karena dia di server jadi nggak bisa dibaca oleh browser gitu ya. Enaknya itu karena disimpan di server. Jadi klien yang buka website itu nggak bisa tahu data dari session kita. Enaknya kalau aplikasinya itu menggunakan bahasa PHP ya karena dia diolah oleh server gitu ya. Oke, setelah itu
kita tinggal kembali ke login view teman ya. Kita kembali ke login view, kita tinggal kasih ini aja, kasih logic aja gini ya. If kita harus menggunakan PHP gini karena menggunakan PHP, teman bisa ikuti gini, tambahkan if biar bisa tahu if jika session kita panggil session lagi ya, session has, kita bisa ngecek dengan has jika ada session yang namanya tadi error gitu ya. Kita kan karena menamaikan error gitu. Oh ini sukses sih, ini punya sukses, kita kasih sukses. Ini nanti nggak kepake, ini nanti yang sukses kita gunakan untuk berhasil register ya. Nggak apa, kita pasang dulu nih. Nah kemudian kita kasih titik 2, terus kita kasih end if-nya di sini tutupnya. PHP and if. Jadi cara menggunakan if pada elemen kayak gini. Jadi ini if-nya kemudian ditutup sama PHP, terus jangan lupa ditutup dengan end if. Jadi ini akan nampil, elemen ini akan nampil ketika ini teman memiliki session ini. Nah untuk pesannya agar dinamis, jadi kita bisa panggil ini teman. Kita bisa panggil dengan sintak PHP ya. Ini tinggal session, kemudian kita get ya, sesuai namanya, get flash, karena dia pakai flash data ya, jadi kita harus get flash data namanya sukses. Ini harus sama kalau ini ya, sama ini, karena kalau nggak sama nanti ya isinya nggak ada, soalnya emang yang ditampilkan ini ya. Oke. Ini bedanya, ini sebenarnya kayak ini shortcut ya kalau di C4. Jadi kalau menggunakan ini sebenarnya gini, sebenarnya kayak echo gini ya, cuman singkatannya menggunakan gini, itu nggak perlu echo gitu ya kalau di PHP. Nah terus yang ini kita tinggal buat PHP lagi untuk error session download nih, terus kita has, dia ngecek apakah ada session error gini ya, session error, terus gini kita kasih end if-nya di belakang di sini. PHP if, harus kita kasih end if ya, yang kita tutup. Terus pesannya juga sama, ngambil dari session, data sessionnya ya, session get flash, karena tipenya flash data. Kalau yang session biasa ya get langsung biasa gitu ya, nggak usah flash data, get biasa langsung nama sessionnya. Ini karena namanya kita namai error key-nya ya. Udah, ini selesai. Oke, kita bisa langsung tes sebenarnya ini. Coba kita kembali ke browser dulu ya teman ya. Kita kembali ke browser, kita refresh nih. Kita refresh ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi tadi kan muncul kan sebelum dikasih if, itu dia muncul. Sekarang dia nggak muncul gitu ya. Sekarang kita bisa tes kalau misal salah gimana, kalau benar gimana ya. Ini kita masukkan, misal kita salah password nih, salah username. Nah, gini ya, kita coba salah username karena user kita kan Angga sama Dwi ini ya, yang kemarin. Oke, jadi kita coba tes. Gak bisa, nah dia akan menampilkan ini teman ya, alert ini, user salah. Ini ngambil dari flash tadi ya. Jadi proses kita tadi berhasil. Misal kita ini di refresh lagi, dia akan hilang. Nah, gitu ya. Terus kita tes yang passwordnya salah gitu ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ya. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba username-nya ada, cuman passwordnya kita salahin gitu ya. Cetet. Oh ini benar sih ya. Ini kalau benar akan redirect ke halaman utama. Ini dimisalkan sebagai halaman utama. Kita kembali lagi di login ya. Enggak, passwordnya yang salah nih. Oke, kita asal-asalnya, kemudian kita login.
Nah, dia akan menampilkan pesan password salah. Gimana? Keren kan, teman-teman? Oke, sekarang kita tambahin ini ya, yang di register. Jadi ketika nanti kita berhasil register, akan di-redirect ke halaman login kan, nanti ada pesan berhasil register, silahkan login gitu ya. Oke, kita kembali coding dulu. Kembali coding, terus kita ke ini teman, register controller ya. Ini udah redirect nih ke login, kita tinggal nambahin ini aja, session. Bolehlah kita copy ya, biar cepet nih. Copy aja, nggak apa-apa. Kita ngopi itu nggak apa-apa, yang penting kita tahu ya. Soalnya ngopi itu juga mempercepat sih. Beda kalau ngopi tapi kita nggak tahu tujuannya buat apa, soalnya biar cepat aja. Ngoding itu semakin cepat, semakin baik. Tapi juga diperhatikan errornya itu diminimalisirkan, karena error itu membuat suatu bug gitu ya. Oke, nah session fresh data namanya kita ganti sukses. Sukses gini. Terus pesannya ini hasil register gitu ya. Silahkan login. Ini. Udah tinggal nambahin ini aja. Dan kita bisa langsung tes teman ya ke bentar, sebelum tes ini kita cek ke halaman login dulu. Jadi dia akan menampilkan ini ya, sukses ini ya. Nah, pesannya nanti sesuai yang ada di controller ini. Oke, kita sekarang tes ya. Kita kembali ke ini browser. Oke, kembali ke browser, kita refresh dan kelihatan ya. Kita sekarang ke register nih, buat akun baru nih, register. Kita buat username baru nih, nama misalnya apa sih? Budi gitu ya, misal. Passwordnya 12345 gitu ya. Dan kita register. Nanti harusnya redirect ke halaman login, terus ada tampilan berhasil gitu ya. Nah, munculkan informasi berhasil loginnya. Oke, jadi kita berhasil ya membuat alert informasinya untuk berhasil atau gagalnya. Oke, gimana teman? Ada yang susah? Teman bisa ikuti aja ya teman. Kalau misal ada yang dibingungkan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Oke, mantap kan ngoding kali ini? Oke, jadi mungkin sampai sini dulu ya untuk video mini project kita. Mungkin next kita akan meneruskan proses loginnya ini ke halaman utama ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Mungkin saya akhir ya. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.